Oke, halo guys. Selamat datang di podcast kita yaitu Theo and the Children. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, aku pengen nanya nih untuk kalian berdua, untuk Jeremy dan juga Abel. Kalau aku karena mungkin malu ya minta uang orang tua ya, dia pilih kerja. Malu. Ya, malu. Cukup agak beda ya. Kalau misalkan yang lain tuh kan dia kuliah, ya udah kuliah masih ditanggung orang tua kayak gitu. Tapi untuk sekarang ini artinya untuk uang jajan segala macam itu dari penghasilan diri sendiri Ya, gitu. penghasilan sendiri. Kalau Abel gimana? Kalau aku sih sebenarnya sama sama Jeremy ya, tapi aku nggak dituntut untuk kerja, tapi aku milih kerja sambil kuliah itu karena pertama ada lowongan kerja yang sesuai sama jurusanku pada SMK kan akuntansi, jadi aku kerja di konsultan pajak. Iya. Habis itu aku merasa kurang nih ilmuku di dalam perpajakan sama akuntansi. Jadi aku milih di Prima Karya ini kan soalnya di akuntansi ada perpajaan, sekaligus akuntansi untuk nambah ilmuku aja sih sebenarnya. Kalau itu pastinya ya fokus dulu ya kerja, karena kan emang aku dari basicnya nggak punya basic sama sekali. Jadinya emang ngejar apa yang harus dituntut sama perusahaan, jadinya nggak ada kepikiran sama sekali ke sana. Tapi lambat laun pas udah mulai punya gaji, udah mulai ngerti dengan pekerjaan kayak gitu tuh mikirnya kayak nggak perlu deh aku kuliah gitu, karena ini aja aku udah bisa. Misalnya sama ya, cuman ujung-ujungnya tuh kayak pengen lagi. Iya, akhirnya ujungnya Wah, pasti pikir kayak aku tuh bisa lebih sebenarnya. iya, Bisa lebih. nemu titik mentoknya gitu ya, kayak kita tuh nggak bisa, kayak ada yang kurang nih dari kita apa gitu. Makanya itu sih yang buat aku tuh pengen kuliah gitu. Sebenarnya kalau misalkan dibilang kuliah pun nggak harus kuliah juga, kan ada juga pelatihan, ada juga apa. Tapi kalau misalkan ngomongin kayak gitu, gimana ya? Ini agak bahas gini juga, karena sebelumnya kalau misalkan aku itu kerja ketemu dengan banyak orang, jadinya itu kan ningkatin soft skill gue juga, cara aku berkomunikasi gimana. Tapi kalau misalkan aku ikutin pelatihan yang cuma 3 bulan, kayak private training kayak gitu yang cuma via online kayak gitu, itu kayak gimana ya? Itu cuma aku belajar teori aja, ya enggak, dimana itu aku nggak bisa Ngasah skill. iya ngasah skill, soft skillku juga, sama dunia praktek itu seperti apa. Kalau sekarang kan kayak ini, kita ketemu sama orang-orang yang berbeda latar belakangnya. Contohnya Jeremy sama Abel itu yang fresh graduate itu, aku pengen tahu karena istilahnya mereka tuh kerja duluan daripada aku. Mereka kerja di umur 18, sedangkan aku mungkin kerja di umur 20. Jadi kan udah kerja di umur 18 tapi langsung memutuskan untuk kuliah juga. Tapi gap year tuh malas kan? Kalau Ada kan ya kita gap year dari kerja, tiba-tiba kepikiran untuk belajar itu kan malas kan. Justru aku kalau online gitu disuruh beli kelas atau segala macam tuh malas belajar. Jadi kayak kelas itu mangkrak aja. Nah kalau kalian berdua gimana aja deh? Misalnya kan dari Jeremy deh, kita kan baru banget selesai sekolah nih, Iya. ada 12 tahun tuh, gitu loh. Jadi biasanya anak-anak segitu tuh kan pasti mikirnya kayak udah capek gitu loh, Iya. kayak teori lagi. Tapi kenapa kok bisa kayak udah kuliah aja gitu? Apalagi kan sambil kerja. Ya, kalau dari aku sih jujur jenuh ya, belajar terus ini jenuh. Cuman karena emang pertama kuliahnya kan paksa sama orang tua ya, kayak ya bagus lah karirnya, dia mutusin untuk kuliah. Itu sih. Kalau Abel gimana? Kalau aku sebenarnya karena aku udah kerja duluan, waktu baru lulus langsung benar-benar kerja. Jadi di sana tuh aku udah ngebandingin loh dari kemampuanku waktu SMK yang aku dapetin sama di dunia kerja aku tuh masih nuntut apa enggak. Ternyata masih nuntut sebenarnya, tapi kayak masih ada yang kurang gitu materinya. Jadi kan aku
perlu belajar lagi. Kalau misalnya aku les private pun bisa sebenarnya, tapi aku milih sekalian aja lah kuliah 4 tahun gitu biar nanti ke karir ke depan itu setidaknya aku sarjana gitu, bukan SMK. Jadi masih bingung gimana tentuinnya. Coba kayak dulu lah contohnya. Contoh lah, biar ada gambaran. Coba ada gambaran nih kita. Bingung nih, tengah kebingungan. Mungkin maksudnya gini, apa namanya? Kalau aku mikirnya gini, aku yang dari nggak punya basic apa kerja kayak gini, lanjut kuliah itu kan memang menentukan untuk basic. Nah kalau emang udah punya basic, udah punya apa, aku nggak tahu nanti aku tuh akan kemana gitu. Diarahinnya tuh bakal keluar dari perusahaan bapakku kah, memulai bisnis baru kah? Karena kan jujur kalau untuk mulai bisnis itu aku masih belum berani, masih terlalu banyak yang tak pikirin. Kalau misalkan harus keluar dari perusahaan bapakku, ada kepikiran. Aku juga pengen coba kerja di luar negeri juga, karena apa namanya, selain coba tantangan baru itu hal yang jarang dilakukan juga. Kalau mungkin bahasanya banyak yang bilang, oh ada yang kerja di Australia, ada yang kerja di Jepang gitu. Aku orang yang apa namanya kerja di travel tuh udah tahu maksudnya mereka tuh kerja apa. Kadang orang bangganya tuh, oh kerja di mana? Kerja di luar negeri. Oh orang udah kagum gitu. Tapi kalau aku mikirnya, kamu kerja di luar negeri itu kamu kerja apa di sana? Gitu. Kalau misalkan bukan maksudnya merendahkan gitu ya, tetap pekerjaan terhormat. Entah itu dia menjadi apa namanya, menjadi petani, menjadi tukang cuci piring dan segala macamnya lah. Tapi maksudnya itu bisa nggak sih berguna banget untuk kita ke depannya gitu? Mungkin untuk gaji oke ya, bisa apa namanya, bisa 2 digit lah kalau dikonversikan ke kita. Tapi ujung-ujungnya setelah jenuh, setelah apa itu ngerasa uangnya udah kumpul semua banyak, balik ke sini uangnya banyak oke, tapi kalian nerusinnya itu kayak gimana gitu loh. Kalau punya uang banyak cuman untuk buka toko segala macam, ya udah hidupnya gitu-gitu aja. Tapi kan aku mikirnya kerja di luar negeri ini, kalau misalkan aku jadi apa namanya, jadi pegawai tetap di sana di salah satu brand besar lah contohnya kayak gitu. Maunya aku pikirannya kayak gitu. Gimana tuh? Rencana Mungkin Adidas ya. Adidas ya? Adidas. Dimana? Adidas Di Jerman mungkin. Contohnya kayak gitu. Karena itu kan ada penunjangan karirnya juga. Selain itu kan kita bekerja dalam organisasi besar itu udah punya pakamnya sendiri, udah punya jalannya sendiri, dan juga itu gimana kita menjalin kerjasama satu dengan lainnya. Kalau misalkan kita, maaf lagi nih nyinggung yang tentang kayak jadi petani, kayak jadi tukang cuci piring, di sini pun anggaplah di sini aja, meskipun gajinya nggak seberapa yang di sini, itu mereka gimana gitu loh, kedepannya tuh gimana? Apakah dari sekian itu kan ada juga banyak orang sukses tuh bilangnya, saya dulu kerja di tukang cuci piring, itu berapa sekian persen dari orang sukses kan gitu. Dibandingkan kita yang gini tuh kerja itu emang udah ada perjalanan karirnya kayak gitu loh maksudnya. Kalau aku mikirnya kayak gitu. Itu pikiran nggak dari luar negeri kan? Terus 30 juta sebulan. ya. Pulang-pulang, ya harus kerja 2 tahun pulang-pulang buat bisnis. Ada nggak? Oke nggak? Bukan ada nggak sih? Oke nggak menurut? Oke aja, kalau itulah kenapa aku bilang kerjaan di sana itu juga nentuin kita tuh kedepannya kayak gimana. Jadi kalau misalkan kita jadi tukang cuci piring lah, anggaplah lagi kayak gitu ya. Gaji kita gede, lumayan gede di sana, 20 juta misalnya, ada yang sampai segitu juga. 10 juta, 20 juta kayak gitu. Kalau kita nabung, berapa tahun lah kita kerja di sana itu, kekumpul ratusan juta nih. Bangun bisnis Di sini. dengan basic nol. Basic kita kan di sana itu tukang cuci piring, bukan jadi bisnismen. Sedangkan kita di sini pengen coba bisnis modal udah punya, tapi pengetahuannya nggak punya.
Jadi kayak skillnya kurang gitu ya. skillnya kurang tapi modalnya ada kan Iya, gitu. modalnya ada tapi skill kurang. Iya, makanya kerjaan itu juga nentuin juga menurutku. Kalau mau di luar negeri itu, meskipun ya gajinya gede, mau gajinya berapa, ya sorry to say aja. Kalau misalkan gini, mending di sini aja. Itu di tengah kebingungan. Oke, lanjut. Siapa yang mau bahas topik ini? Tujuan karir. Tadi apa ini? Menentukan tujuan karir di tengah kebingungan. Wah, mana ya? Coba Theo dulu, apa Abel? Kayak aku nggak ada gambaran ya. Nih Kalau sebenarnya kalau cara nentuin karir ya, itu ku dari kecil tuh udah di planning sama ibuku lah. Kayak misalnya kan kita mau berkarir kan nggak mungkin kayak misalnya ki seneng otomotif gitu, tapi ki suruh bisnis, jangan bisnis masih bisa. Misalnya ke otomotif, habis itu ki Masak. ya masak nih. Kita kan terpaksa tuh, tapi demi karir kita jadi koki kan, itu pasti nggak bisa kan. Kayak mungkin 1 sampai 10 tahun kita masih kuat, tapi next itu kan udah pasti kayak bosan kan, pasti kayak males-malesan deh. Nah kalau ibuku tuh dia nyuruh anaknya pilih dia senangnya apa. Kayak misalnya aku nonton karir tuh sebenarnya memang dari dulu aku pengen jadi orang pajak kan, kayak pengen jadi hakim pajak lah sebenarnya. Itu jadinya ibuku udah ketatan nih dah dari SMP mau ke SMK tuh harus masuk mana, kuliah tuh dari mau masuk mana. Pokoknya tergantung minat kita yang kita inginkan sama yang kita ingin kembangkan dalam diri. Berarti tergantung passion ya. Tergantung passion sama kesukaan terhadap suatu pelajaran itu sih. Iya. Kayak misalnya kita senang matematika itu, Iya. kita bisa jadi guru les, guru private kan masih banyak itu. Betul. Kalau kiri kan misalnya kita kan senang ngedesain gitu, mungkin jadi kan dapat kerjaan kita sekarang desainer gitu. Itu menurutku cara menentuin yang paling efektif itu dari kesukaan sih. Ini kan nantinya kan cara menentukan karir kan. Jadi kalau aku dari kecil kan udah pasti dituntutnya kayak gitu, bukan dituntut sih, disuruhnya dari yang aku suka sama apa yang aku inginkan, yang sesuai lah, bukan yang penting kesenang aja jalannya. Kalau aku sih gitu diajarin dari kecil. Oke guys, mungkin segitu aja. Sudah selesai. Signing out.